Shalom, jumpa kembali dengan kami dari Gereja Injil Firman Tuhan bersama Pastor Alvendi Hasibuan. Kembali kita akan melanjutkan bicara tentang paradoks surat Paulus. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memberi kami kesempatan berbicara. Biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat bagaimana kami memberi penjelasan mengenai tentang surat Paulus yang akan kami bicarakan ini. Dan kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap yang mendengar juga boleh mengerti maksud daripada yang dibicarakan ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan Pak, kita kembali melanjutkan episode yang ketiga mengenai surat Paulus, paradoksnya ini. Nah, hari ini apa yang kita mau bicarakan? Hari ini dalam Gift Bicara kita akan melanjutkan episode paradoks Paulus. Sekarang udah episode yang ketiga, Pak. Ketiga, nah, betul. Hari ini kita akan diskusi perintah Paulus kepada dua anak rohaninya, Timotius dan Titus. Dan saya lihat perintahnya kok berbeda nih, betul. Kok paradoks nih. Paradoks. Ya. Nah, ayo kita buka perintahnya apa kepada Timotius, Pak. Oke. Di Kisah 16 ayat 3. Ya, saya baca firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ketiga. Bunyinya, dan Paulus mau supaya Timotius menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang yang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Berarti kepada Timotius dia suruh sunat. Nah, kepada Titus bagaimana, Pak? Coba, Pak. Di Galatia 2:3. Galatia 2 ayat 3. 2 ayat 3. Surat Paulus pada Titus. Nah, di Galatia pasal 2 ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, berarti kepada Titus tidak usah sunat, tidak dipaksakan. Ya, betul. Tapi kepada Timotius disuruh sunat. Nah, berarti ini dua sikap yang bertolak belakang. Paradoks dari Paulus kepada dua orang anak muridnya atau orang yang anak rohaninya kan. Nah, padahal kita tahu sendiri Paulus ini kan dia juga seorang Yahudi. Dan orang Yahudi di hari ke-8 sejak dia lahir maka dia harus disunat. Betul. Nah, ini perintah yang sudah disampaikan dulu dari nenek moyangnya, dan itu adalah suatu kebiasaan yang turun-temurun kan. Betul. Nah, Paulus sendiri melaksanakan itu, Pak. Betul. Dan sebagai orang Yahudi dia taat kepada hukum Taurat. Ya kan, adat kebiasaan nenek moyang itu dia juga laksanakan. Jadi Paulus itu juga disunat kan. Kalau kita baca di Filipi 3:5 sampai 6, Pak. Coba, Pak. Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Firman Tuhan berkata, disunat pada hari ke-8. Ya, maksudnya Paulus disunat kan? Ya, betul. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Ya, dia suku Benyamin. Betul. Orang Yahudi. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Kata Paulus. Apalagi orang Farisi, ahli hukum Taurat kan? Terus tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Jadi dia melaksanakan semua hukum Taurat itu tanpa bercacat, Pak. Wow, hebat ya. Tapi kenapa kepada Titus dia tidak memaksakan toleransi? Iya, tidak memaksakan kepada anak rohani, kamu harus disunat loh harusnya. Ya kan? Karena ini bukan sembarang nih, ini perintah nenek moyang kami turun temurun. Bahkan dulu waktu Yahweh memerintahkan kepada Abraham, waktu Tuhan bikin perjanjian kepada Abraham, itu ada perintah jelas. Nah, seharusnya perintah kepada Paulus juga merupakan perintah kepada Titus kan? Harusnya begitu, Pak. Iya kan? Nah, coba kita baca di Kejadian 17. Benar. Jelas. Perintah itu asal muasalnya sunat ya. Tuhan Yahweh kepada Abraham ini ya. Kejadian pasal 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang
perjanjian antara aku dan kamu Oke. serta keturunanmu, Ya. yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, itu asal muasal itu. Iya, asal muasalnya. Jadi benar. kepada semua Abraham dan seluruh keturunannya. Betul. Ya, itu Betul. harus melaksanakan disunat. Nah, jadi kenapa Titus ini tidak dipasangkan di sunat? Karena Titus bukan orang Yahudi. Oh, gitu. Titus bukan orang Yahudi. Ya, jadi menurut Beda. Paulus, karena ini perintah ini bukan kepada orang-orang non-Yahudi, tapi hanya kepada keturunan orang Yahudi saja Yang sunat, maka Titus tidak dipaksakan. Oh, Ya. seperti zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang Kristen, tetapi banyak yang juga nggak disunat Banyak, karena bukan Yahudi. bukan Yahudi. Oke. Tapi saya disunat, Pak. Oh iya karena. Tapi bukan karena saya orang Yahudi. Oh iya. Oke. Alasan kesehatan. Nah, Ya. jadi rupanya persoalan ini pernah dibahas cukup rame di dalam sidang waktu di Yerusalem, Pak. Oh ya. Karena menurut orang-orang Farisi, orang-orang yang petobat-petobat baru yang baru kenal Tuhan Yesus, mereka juga harus disunat. Oh ya gitu. Terjadilah waktu itu perdebatan, Oke. karena orang yang tidak disunat itu dianggap melanggar hukum Musa. Ya, nah, jadi pada waktu itu berkumpul tuh di Yerusalem itu ada Petrus, ada Yakobus, ada Barnabas, ada Paulus melawan orang-orang Farisi yang mengatakan, kenapa nih murid-murid yang sudah bertobat ini tidak disunat? Tidak disunat. Jadi terjadi perdebatan seru di situ kan. Nah, coba kita baca, Pak, di Kisah 15 ayat 4 sampai 6. Kisah 15 ayat 4 sampai 6. Ya. Firman Tuhan berkata, Ya. setibanya di Yerusalem, Ya. mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Ya, ini baru pulang penginjilan nih. Ya. Banyak yang diinjili. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan perantaran mereka. Ya. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Nah, ini dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Iya kan? Ya. Jadi waktu itu kan sudah ada debat terbuka begitu. Mereka menganggap bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa ini yang petobat-petobat baru ini juga harus disunat walaupun bukan Yahudi. Iya, betul. Lalu tampillah Petrus. Betul. Yang ngomong di depan ruang kepada orang-orang yang lagi bersidang itu. Iya. Ya, sampaikan tuh, coba Pak ayat 7-nya, Pak, di bawah, ayat Pak. 7-nya ya. Nah, ini kata Petrus. Kata Petrus gini ya, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata pada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Tuhan memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Berarti berita Injil itu disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi, non-Yahudi, ya kan? Nah, mereka percaya, dan itu semua karena apa? Coba terus Pak baca. Dan Tuhan yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Iya, Tuhan sendiri yang menyatakan kehendaknya. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka. Sama seperti kepada kita. Nah, jadi yang penting coba terus Pak. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi yang penting itu iman. Betul. Iman kepada Tuhan. Betul. Bukan tanda-tanda lahiriah seperti sunat ini. Betul. Ya kan? Oh gitu. Jadi yang dipentingkan bukan tanda lahiriah itu, tapi yang dipentingkan adalah iman ini kepada Tuhan Yesus. Betul. Ya kan? Makanya di situ juga ada dikatakan nanti, kenapa kita harus menaruh kuk ini kan beban. Betul. Menaruh kuk pada orang lain. Sedangkan nenek moyang kita aja dan kita sendiri aja susah melakukan hukum Taurat itu. Ya, itu di ayat 10-nya ya. 10-nya. Saya baca dulu, Pak. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencoba Tuhan dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Kita sendiri. Iya.
Jadi kita sendiri saja, nenek moyang kita saja susah melakukan itu. Betul. Apalagi orang yang non-Yahudi, orang yang bangsa-bangsa non-Yahudi. Masa kita paksakan mereka? Iya. Ya dikatakan selanjutnya, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga yang tidak bersunat. Jadi ini adalah antitesis kepada orang Farisi yang mengatakan, orang yang sudah percaya itu sebagai tanda bahwa dia adalah umat milik Tuhan harus disunat. Tapi dibantah sama Petrus, dibantah sama Paulus juga. Tapi di sini tidak disebutkan. Tapi kata-kata Paulus, tapi Paulus disebutkan ikut juga menyampaikan pendapatnya bahwa tidak perlu mereka itu harus disunat. Betul. Gitu kan? Betul. Yang Yahudi silakan disunat, yang tidak Yahudi tidak perlu disunat. Ya, silakan tidak perlu sunat. Jadi alasan Paulus paradoks seperti ini ada alasannya, bukan tidak ada alasannya. Dan justru Paulus dia ahli Taurat, dia sangat mengerti hukum Taurat, dan dia melihat bahwa orang-orang Yahudi yang melaksanakan Taurat itu mencari pembenaran di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Nah, Paulus menentang perspektif seperti itu, cara pandang seperti itu. Bukan dengan cara berbuat baik, bukan cara dengan melaksanakan hukum Taurat maka kita dibenarkan. Justru kita dibenarkan karena iman. Ya kan? Ini teologi Paulus yang terkenal, yaitu dibenarkan oleh iman atau justification by faith. Ya kan? Dan dia menggunakan Abraham, nenek moyang mereka kan, nenek moyang Yahudi. Bahwa Abraham dulu sebelum disunat, Abraham dibenarkan. Bukan karena Abraham melakukan sunat. Baru dia dibenarkan. Tapi justru kebalikannya, sebelum disunat pun Abraham dibenarkan karena iman. Ini nggak bisa dibantah lagi sama orang-orang Yahudi. Ya kan? Nah, kalau kita baca Roma 4 ayat 10-nya Pak, coba Pak, di situ disebutkan tuh Pak tentang Abraham, nenek moyang mereka ini. Roma 4 ayat 10. Roma 4 ayat 10 dikatakan, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat. Bukan sesudah disunat dia dibenarkan, tapi sebelumnya. Sebelum disunat. Wow, jadi dibenarkan walaupun tidak disunat. Jadi dibenarkan sebelum disunat. Apalagi bagi orang-orang yang non-Yahudi. Kalau mereka orang non-Yahudi ini beriman kepada Yesus Kristus, maka mereka juga dibenarkan. Karena mereka dibenarkan karena iman mereka. Betul gitu. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap soal sunat ini, Pak? Sebetulnya sunat yang benar menurut kekristenan ini dijelaskan oleh Paulus sendiri, Pak. Nah, ini hebatnya Paulus ini, dia melaksanakan budayanya. Dia melaksanakan sunat. Dia menyuruh sunat orang. Dia itu anak-anak rohani ya. Dia nggak melarang orang-orang Yahudi untuk sunat. Non-Yahudi untuk tidak dipaksa. Lalu dia melahirkan satu pandangan baru tentang sunat ini. Ini saya sebut Paulus ini melakukan transformasi terhadap budaya yang ada. Budayanya ada, tapi dia beri makna baru. Ini disebut dengan transformasi. Pengertian yang baru, makna yang baru terhadap sunat ini. Nah, jadi menurut Paulus, sunat lahiriah itu nggak penting. Yang penting itu adalah sunat batiniah. Nah, ini disampaikannya di Roma 2 ayat 28, Pak. Ada ya? Ada. Kita lihat Roma pasal 2 ayat 28. Silakan, Pak. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani. Itu yang penting. Bukan secara hurufiah. Bukan secara lahiriah. Ada orang kan supaya kelihatannya beriman, itu tampilan luarnya yang dipermak. Betul. Supaya kelihatan, ini orangnya suci, orang yang tampilannya agamis gitu, seperti gitu ya. Nah, bagi Paulus bukan itu yang penting.
Tapi sunat hati itu yang penting. Sunat hati. Ya, bukan sunat jasmani kan? Betul. Jadi dia mentransformasi makna sunat ini kan. Jadi kita tahulah orang-orang Yahudi ini kan sering tampil dengan tampilan-tampilan jasmania. Tampilan jasmania, ya, kalau Bapak ingat Tefilum itu kan mereka mengikatkan di kepalanya itu ayat, supaya untuk mengingat ayat katanya, atau mengikatkan di lengannya gitu kan. Nah, kita nggak begitu. Kita memahami Tuhan itu ada di dalam pikiran dan hati kita, bahwa kita memang sungguh-sungguh mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya bilang sih sekalian di dalam pernyataan kehidupan kita. Betul. Nah, jadi sebetulnya Paulus nggak cuma mengatakan bahwa sunat batinia saja yang penting. Paulus juga menyebutkan sebenarnya sunat itu sunat apa ya yang harusnya kita lakukan. Coba Pak baca Pak. Kolose 3 ayat 11 Pak. Kolose 3. Tapi sebelumnya saya pengen tanya nih Pak. Ya, gimana? Dari sikap Paulus ini, apa yang bisa kita pelajari Pak dari sikap Paulus ini terhadap budaya dan kebiasaan-kebiasaannya? Ya, maaf sebelum itu kita baca dulu. Saya mau mengatakan begini, bahwa Paulus memperkenalkan sunat Kristus. Coba baca dulu Pak. Sunat Kristus di Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Kolose, nanti baru saja pertanyaan itu. 2 ayat 11. Kolose 2 ayat. Tadi kan dikatakan bahwa sunat yang benar itu bukan sunat lahiriah, tapi sunat batiniah kan, sunat rohani itu yang dinyatakan oleh sikap iman kita. Nah, lalu Paulus mengatakan seharusnya yang kita lakukan adalah sunat ini nih, yaitu sunat Kristus ya. Nah, ini disebutkan di 2 ayat 11 sampai 12. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat. Nah, di dalam siapa? Dalam Kristus kan? Dalam Kristus. Ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Yes. Tetapi dengan sunat Kristus. Ya, apa itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Iya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan. Iya. Dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Itulah sunat kita Pak. Wow, luar biasa. Sunat kita itu adalah penanggalan dosa, ya kan? Meninggalkan kehidupan yang lama, ya kan? Baru kita apa tadi katanya di ayat di bagian terakhir itu dibaptis dan dibangkitkan. Betul, luar biasa. Ini tanda sunat buat kita. Sunat kita itu. Jadi bukan sunat yang fisik itu yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang itu ada pengertian yang dalam Pak. Betul. Mati, dibaptis, mati, dibangkitkan. Mati, dibaptis, baru dibangkitkan. Mati, dibaptis, dibangkitkan. Tentu ada pengertian maksudnya. Iya, betul. Mati secara hal-hal yang tidak berkenan. Jadi manusia lama kita dimatikan. Kedagingan kita. Itu sudah sebelumnya kita bicara tentang hamba kan. Betul. Kita tidak boleh lagi menjadi hamba kegelapan. Harus menjadi hamba kebenaran. Nah, iya, nyambung ini ya. Nyambung. Nah, tadi Pak Asyam sudah sebutkan juga bahwa berarti kalau orang yang sudah disunat dalam Kristus itu dilihat dari buah-buahnya. Itu harus dilihat dari buah-buahnya. Dilihat dari buah-buahnya. Jadi harus ditunjukkan lewat buah-buah pertobatannya. Iya. Ya. Ada juga nanti dikatakan di situ, sunat nggak penting, yang penting bisa menunjukkan kasih Tuhan. Berarti ini buah dari pertobatan itu. Bahwa kita memiliki kasih gitu. Iya. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa percuma disunat kalau kamu tidak bisa melaksanakan hukum Taurat itu. Iya. Kamu percuma sunat kalau kamu tidak bisa mengasihi manusia. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi itu hanya cuma sekedar tanda dan kebiasaan-kebiasaan yang dipelihara turun-temurun saja. Itu tidak penting. Jadi adat istiadat nggak penting ya. Iya. Yang penting bahwa sunat hati melakukan kasih Tuhan itu. Iya. Itulah makna sunat di sini ya. Iya. Nah, tadi menjawab pertanyaan Pak Asyong ya. Nah, dari sini kita bisa belajar apa? Nah, kan sunat ini kan suatu budaya ya. Kita bicara budaya itu tidak bicara budaya secara sempit. Kita tidak bicara budaya dalam hal adat istiadat saja. Hukum Taurat ini kan juga merupakan sistem budaya. Betul. Jadi budaya itu juga adalah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem macam-macam. Ya, itulah budaya kan gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat karena posisi Paulus ini macam-macam. Dia melakukan hukum Taurat,
tapi dia menentang hukum Taurat, dia juga mentransformasi hukum Taurat itu ya, sunat itu. Jadi kita lihat untuk satu masalah saja, Paulus itu bisa memiliki berbagai macam perspektif. Ya kan? Saya orang Yahudi, saya rasakan sunat, tak apa-apa. Saya orang Batak, boleh nggak saya dinikahkan secara adat Batak? Boleh. Dan tidak dinikahkan secara adat Iya. Batak pun juga boleh. Iya. Ingat waktu Yesus menghadiri pernikahan di Kana, Ya, dia hadir kan? hadir. Nah pasti acara pernikahan di Kana itu pakai adat istiadat dong. Iya, pakai adat. Ada nggak kita temukan bahwa Yesus menolak adat itu? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Yesus nggak ada mengkritik adat ini kok begini, Iya. ini nggak berkenan, ini nggak boleh, nggak ada Iya, tuh. nggak ada. Ya kan? Dia ikutin, dia nikmati, dia makan bersama murid-muridnya segala macam. Wow, iya. Boleh kan? Boleh. Ikutin adat. Tetapi yang tidak boleh itu adalah menggantikan Tuhan di dalam ketika kita melaksanakan adat itu. Menggantikan Tuhan. Ya kan? Nah, Paulus juga punya prinsip ketika dia menghadapi adat ini, dia juga punya prinsip. Contoh misalnya gini, Pak. Di Roma 13, Pak, kita akan temukan Paulus itu dia katakan begini di Roma 13 bahwa orang-orang di Roma itu, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu harus juga tunduk dan taat kepada pemerintah. Betul. Nah, Roma waktu itu dipimpin oleh Kaisar. Ya, Romawi menguasai setengah dunia pada masa itu. Betul. Itu kaisar-kaisar Romawi itu menyetarakan dirinya dengan dewa. Kalau nggak disembah, Tuhan, itu akan dipotong. Iya. Kejam sekali waktu itu. Betul. Tapi Paulus mengatakan kita harus tunduk dan taat. Walaupun yang kita taat itu, pemerintah taat, yang kita taati itu penyembah berhala. Agamanya beda. Begitu. Tapi kita harus taat. Begitu kan? Iya. Kata Paulus. Karena pemerintah itu wakil berasal dari Tuhan juga. Iya. Tetapi Paulus tidak mengatakan bahwa kita juga harus sama seperti mereka. Betul. Ya kan? Iya. Nah, jadi mereka ini tetap harus menyembah kepada Yahweh, Tuhannya mereka. Ya. Nah, kenapa orang Roma waktu itu nggak suka sama orang Israel? Orang Israel itu semuanya maunya kiblatnya semua ke Yerusalem. Tapi Paulus enggak. Paulus, saya warga negara Romawi, saya punya KTP Romawi. Ya. Jadi dia kan tertolong waktu ketika dia di penjara, kan dia nggak dihukum untuk ditangkap. Iya. Jadi walaupun saya menyembah kepada Yahweh, saya tetap mau menjadi warga negara Roma. Warga negara Romawi, pemerintahan Romawi. Iya. Begitu kan? Nah, kenapa Paulus bisa bersikap seperti itu? Bukan berarti Paulus tuh dia ikut-ikutan menyembah kepada berhala, bahwa bukan dia melakukan apa istilahnya itu toleransi kepada dosa dan segala macam, bukan. Ini alasan yang paling penting dari semua apa yang dilakukan Paulus itu, bahwa dia ingin Injil itu dapat diberitakan. Wow, Injil itu dapat diberitakan ke segala suku bangsa. Ya, kita bersyukur bahwa Paulus ini menjadi rasul untuk orang-orang di luar Yahudi. Ya, selain memang dia punya kecakapan berbahasa Yunani yang baik dibandingkan dengan murid-murid Yesus yang lain yang melayani orang-orang yang bersunat saja, orang-orang Yahudi seperti Petrus, tapi memang dia dikhususkan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus bisa menjangkau orang-orang di luar Yahudi, ya, yang bisa melayani sampai ke Eropa. Kalau Spanyol kalau nggak dilayani, Pak, mungkin nggak akan sampai juga ke Indonesia. Iya, tidak ada di Indonesia ini. Itu ada ayatnya tuh, Pak. Ada. Saya lihat di 1 Korintus pasal 9 ya. ayat 19. Ya. Paulus berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ya. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ya. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin. Kalau misalnya Pak Siong orang Tionghoa, aku hanya mau melayani orang Tionghoa aja, ya kan? Nanti orang-orang suku lain nggak bisa selamat. Iya. Ya kan? Kalau makanya Paulus ini dia dependen, dia tidak mau ikut-ikutan dengan yang hanya melayani Yahudinya saja. Iya. Tapi karena dia punya loh. Dulu Abraham dibenarkan bukan karena sunat. Iya. Ya kan? Dan dia mulai juga melaksanakan hukum Taurat sudah agak melenceng, gitu. Jadi Paulus ingin supaya semua orang itu mengenal Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan, kan? Dan menerima kabar Injil itu, kan? Kabar Injil ini jangan berfokus mengenai adat istiadatnya, kebiasaan-kebiasaannya, tetapi membawa orang kepada kebenaran Kristus. Iya, betul. Begitu. Terus
Ayat 20-nya coba Pak. Ayat 20-nya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Terus supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ya, itu. Terus bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Oh, begitu. Ya, luar biasa. Jadi luar biasa. Kalau Paulus bisa bersikap seperti ini, itu bukan berarti dia itu telah melakukan pelacuran ya. Bahwa dia saya demi memenangkan saya melanggar hukum, bukan juga. Bukan. Dia tidak melanggar hukum Taurat. Ya, ini kan kebenaran Injil ini supaya orang selamat. Ya, jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi tahu apa yang dia lakukan. Ya. Contoh kecil begini, gini. Satu kali saya makan siang nih. Di situ ada teman saya yang beragama berbeda. Tapi situ juga ada agama yang berbeda, tapi masih bisa makan. Misalnya gitu. Ya. Tapi saya nggak memaksakan diri saya bahwa saya harus makan babi di situ. Ya. Karena di sebelah saya orang yang berbeda keyakinan. Ya. Mereka tidak bisa makan itu. Ya. Tapi saya nggak boleh dong memaksakan diri saya. Ya. Karena di depan mereka. Di depan mereka. Ya. Saya boleh kan tidak menggunakan kebebasan saya. Betul. Saya bebas tidak menggunakan kebebasan saya. Ya. Demi apa? Ya demi menjangkau, merangkul yang lain. Mereka. Bayangkan kalau saya bilang, saya kan bebas, saya boleh makan segalanya, saya makan. Yang sebelah saya pasti akan kecuali keberatan hati dia tidak menyatakannya. Nggak apa-apa kamu makan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak ada ngomong apa-apa, kita main makan, pasti di dalam hatinya ada sedikit keberatan. Aduh, saya dibawa ke sini makan-makan, kamu makan situ, saya makan ini. Kalau begitu Injil tidak bisa diberitakan. Injil tidak bisa diberitakan. Gitu. Oke, luar biasa ini pembicaraan hari ini. Jadi paradoks Paulus ini tentang sunat dan tidak disunat ada maksudnya, ada dasarnya. Ada dasarnya ya. Pak Asyok orang Tionghoa, saya orang Batak, pasti punya adat masing-masing. Betul, setiap orang punya. Apakah kita harus tolak semua? Tidak. Tidak. Untuk membawa orang-orang kepada Kristus, kepada Injil yang benar, kita harus mengerti kehendak daripada Tuhan itu. Dan Tuhan pasti akan berikan kita hikmat. Betul. Mana nih yang kita bisa terima dan tidak menggantikan Tuhan? Betul, luar biasa. Oke, luar biasa. Hari ini kita sudah dicerahkan mengenai sunat. Kenapa ada yang disunat, kenapa yang tidak ada disunat. Nah, jadi hari ini luar biasa Pastor Advendi Hasibuan sudah menjelaskan dengan clear, dan kita semua pasti diberkati mengerti maksud daripada Tuhan. Tapi sebelum itu biarlah apa yang kita bicarakan ini semuanya berkenan di hati Tuhan. Kita menutup dalam doa untuk mengakhiri renungan kita, pembicaraan kita pada malam hari ini. Selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah mencerahkan pikiran-pikiran daripada kami yang melihat, mendengarkan, menonton. Tuhan lebih jauh lagi memberi pengertian-pengertian, dan kami tahu bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan menginginkan semua orang beroleh keselamatan, dan kami percaya semua ini dibukakan bagi kami yang mendengarnya. Saya serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai bertemu. Sampai berjumpa dengan episode berikutnya.